Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Banyumas, alhamdulillah di waktu yang sangat sempit itu disempatkan. Saya terima kasih sekali Pak Profesor Budi, ya. Mengapa kami mengundang Pak Wabub? Karena beliau betul-betul seorang yang terbukti sukses dalam berwirausaha. Karena beliau dari Timur Putar, saya paham benar, beliau adalah seorang wirausaha yang sukses dan kini sukses di birokrasi juga karena bisa meraih jabatan wakil bupati. Untuk itu, monggo pada Pak Wabub untuk menyampaikan pengalamannya menjadi wirausaha yang sukses untuk ditiru oleh semua peserta pelatihan kewirausahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat ya, ini salam nasional ya. Merdeka! Merdeka! Ya, saya hormati, saya banggakan Pak Kasirun ini sudah bersahabat dengan saya ya. Benar tadi, saya dulu itu pengusaha ya, nanti saya cerita saja ya, nggak usah apa namanya terlalu rendah diri ya. Karena pendidikan ya, pendidikan bocah pinter sekolah itu menunjang, mendukung kesuksesan tapi tidak menjamin kesuksesan. Ini kunci ya. Saya sekolah SD pinter, saya rata-rata SD rapor ya, ijazah di atas 9 ya. Diajarin bapakku langsung ya, bapak saya guru. SMP misalnya diajari mana nakal, mundur, rata-rata mungkin bodoh. SMA itu koma nakal saja. Jadi kemudian kuliah, saya kuliah di Jogja. Kebetulan saya kuliah di 2 perguruan tinggi, di Universitas Gadjah Mada, jurusan fakultasnya geografi, jurusannya hidrologi. Kemudian saya double di Universitas Islam Indonesia, jurusannya teknik sipil. Ini saya cerita kenapa saya sekarang bisa jadi, sebelum perjalanan saya dari kecil sampai kemudian sampai sekarang jadi wakil bupati. Tadi saya cerita SD, saya di SD bukan SD favorit. Kalau yang angkatannya Pak Kasirun pasti ngerti SD Koplang bis Purwokerto, SD Purwokerto 4 yang sekarang sudah digusur. SMP-nya saya SMP Negeri 3, bukan SMP favorit ya. SMA-nya SMA Negeri 2, kemudian kuliah di Jogja. Itu masa SD, SMP, SMA mungkin yang paling berkesan adik-adik sama mungkin ya. SMA mungkin ya, SMA, SMK, pacaran ya, ya nakal gitu ya. Makanya sekarang grup WA yang paling ramai pasti grup SMA ya. Saya grup SMA paling ramai. Saya paling ngomong juga sama aku sendiri kalau di grup SMA udah ngerti dolannya bareng. Salah satu contoh yang saya lakukan waktu di Jogja ini, dulu itu ada kartu namanya kartu keluarga karyawan PJKA, namanya SAP, singkatannya surat anak apa orangnya. Tapi dengan kartu itu kita bisa naik kereta kemana-mana gratis ya. Tidak ada fotonya. Saya bukan, bapak saya guru, tapi teman kos saya almarhum anak itu anaknya orang PJK yang milih kartunya gue main di Bandung. Di Bandung saya pulakan jin. Waktu itu belum ada outlet, belum musim outlet ya. Kalau jin itu harganya 40 ribu rupiah, tapi kalau beli di Bandung itu 25 ribu rupiah. Jadi saya kulakan di Bandung modalnya SAP numpak 10 gratis, Kang Bandung kulakan jin gawa maling Jogja maning nganggo karung sendiri. Kemudian saya kreditkannya biasanya jinnya ke kos-kosan putri. Misalkan saya modalnya 20 ribu, saya jual 40 ribu kredit. Di sana beli cash di toko itu 40 ribu, 50 ribu. Saya jual 40 ribu dengan mutu yang sama. Saya jual, bayar pertama 20 ribu, aku break even point
ya. Kemudian bulan depan 10.000, 10.000. Terus itu saya lakukan ya bertahun-tahun. Kemudian dalam perjalanan waktu itu masuk perguruan tinggi adanya namanya Sipenmaru, sistem penerimaan mahasiswa baru. Sekarang masih ada, tapi bentuknya berbeda. Itu pasti ada buku panduan masuk kumpulan soal-soal masuk perguruan tinggi ya, di Gramedia. Harganya waktu itu antara 1.200 sampai 1.500 ya, ini saya sering ceritakan tapi untuk memotivasi ini ya, tapi jangan ditiru seperti yang latar sama saya ya, nanti saya cerita dengan bisa ngapain. Saya dari kos-kosan bawa notes kecil, saya ke Gramedia, ya, ke Gramedia saya tulis mungkin rumus-rumus apa kimia, rumus-rumus apa fisika gitu, A sama dengan B akar B kuadrat plus C kuadrat gitu misalkan. Tapi yang contoh yang sederhana ini, matematika 4 kali 5 sama dengan 20, tak tulis di notes. Saya bawa ke kos-kosan, saya ganti, saya bikin soal sendiri, 2 kali 10 sama dengan berapa? Sama nggak dengan 4 kali 5? Intinya soal dan penjelasannya sama nggak? Ya, oke. Kalau di Gramedia dicetak dengan kertas HVS 70-80 gram dengan harga 1.200-1.500, saya cetak di atas kertas merah matematika, kertas buram yang kuning, sekarang udah jarang ya, jarang. Aku nyetaknya Klaten, itu matematika, fisika, kimia, biologi ya. Yang pakai yang IPA itu saya cetaknya sejarah ya. Sejarah kan orang bisa diakali kan, misalkan pernah di Belgorod tahun 1825, 1830 kan orang bisa kulik-kulik tahu nih, misalnya 130, 1835 kan mungkin ya. Yang pakai angka-angka itu bisa diakali, rumusnya sama, angkanya diganti. Saya cetak di kertas merah, kertas buram waktu dari Klaten. Kemudian saya jual satu buku harganya 650 perak. Itu saya kasih rabat. Rabat itu keuntungan untuk teman-teman saya yang mau ikut jadi marketing 35% ya. Kalau mau itu 35% itu sih 50% sebenarnya gurunya 40% banyak. Jadi teman saya yang rumahnya di Solo, dari Solo bawa buku itu masuk ke SMA atau SMA ya, banyak kan SMA yang dia dulu sekolah di situ, kemudian menawarkan buku itu. Gurunya senang untuk ini 15%. Isi bukunya sama dengan yang ada di toko buku Gramedia, cuma kertasnya berbeda. Itu saya lakukan selama saya kuliah di Jogja. Kemudian saya 5,5 tahun, nggak sampai 5, belum selesai kuliah, saya kemudian ikut borong jadi jadi mandor. Di samping jualan itu saya kan kuliah di teknik sipil juga ya. Kebetulan kakak saya mendapatkan suami adiknya Bu Hadi Winoto. Hadi Winoto itu adiknya Sri Sultan ya. Jadi dia bikin ruko-ruko banyak di sepanjang jalan Solo itu. Saya jadi mandor di situ, itu belajar jadi kontraktor ya, mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di teknik sipil. Tapi bukan dari situ, dari hasil jualan buku dan jin, alhamdulillah saya mahasiswa bisa beli tanah, bisa beli mobil, bisa beli motor. Ya. Kalau flashback di SMA, SMP Pak, aku sudah layangan. Ini benar, ya. Orang mau bicara apa, bapak saya bukan orang miskin ya, bapak saya Pak Kasir mungkin Tepang ya, bapak saya orang kaya di Purwokerto, tapi anaknya 13. Dan 13-nya itu sekolah. Kenapa saya bisa kreatif seperti itu di Jogja? Bayangkan saja, bapak saya menyekolahkan begitu banyak anak. Meskipun bapak saya tuan tanah yang cukup kaya, untuk menyekolahkan 13 anaknya dan keponakan-keponakannya sih sekolahnya, itu mungkin lebih dari 20 ya. Saya uang sakunya per bulan itu 25.000, sementara teman saya di UI namanya Bambang Yulianto, saya manggilnya Bambang Dayeng. Teman-teman sekolah dari SMA kemudian sama-sama di UI di teknik sipil, itu uang sakunya 80.000. Saya 25.000. Gimana caranya nyari tambahan? Saya dipaksa untuk nyari duit sendiri karena ini pacar tetap saya di Purwokerto yang sekarang jadi istri saya gitu ya. Yang manut sekali sama saya, sayangnya saya, dia takut sama saya, cuma istri saya tidak lebih galak dari saya. Saya lebih takut sama istri saya ya. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya selesai di geografi, pulang ke Purwokerto, saya mendirikan
mendirikan perusahaan kecil-kecilan. Nah adik-adik ini ya, lihat jembatan Kali Pelus yang dari Sokaraja Purbalingga, yang jembatan Menceng, itu pekerjaan besar saya pertama kali di Purwokerto tahun 1991. Saya di UI belum selesai ya, dan tidak selesai memang akhirnya ya. Itu pekerjaan saya yang pertama di Purwokerto yang besar. Saya menjadi subkontraktornya PP Rahayu Jogja pemenangnya. Nilainya saya masih hafal, 660 juta. Alhamdulillah sampai sekarang masih utuh ya. Demikian soalnya ya kasih idealis banget Pak. Tutur rawani nyolong dan jembatannya alhamdulillah sampai sekarang masih utuh ya. Kemudian saya pulang ke Purwokerto, saya mulai jadi kontraktor, mendirikan perusahaan sendiri kecil ya, perusahaan kecil-kecilan sendiri. Mulai dapat pekerjaan. Saya masih ingat jadi kontraktor pertama kali saya mendapatkan pekerjaan itu rumah dinas kepala sekolah SD Negeri Berkok 4, nilainya 10.020.000. Kemudian berkembang, Pak Rasil mesti ngerti ya, saya betul-betul dari nol, kontraktor itu dari nol, kemudian berkembang besar. Setiap keuntungan itu saya investasikan untuk usaha-usaha lain. Saya punya cucian mobil, saya punya hotel yang tadinya nggak hutang ke bank. Kemudian kalau kita sudah punya usaha, kemudian usahanya ternyata dipandang baik, gue orang susah boleh utang, bang gue antri nawani utang. Sehingga sebelum krisis saya tahun krisis 98 ya. Iya. Saya tahun 94, 95 itu digerojoki duit miliaran, tapi waktu itu ya 4 miliar ya gede banget waktu itu ya, untuk bangun hotel Tiara dari Bank Bumidaya. Saya tidak mengajukan, tapi saya yang bikin pengajuan dan visibilis tadinya juga orang bank. Lalu dibangun Gunung Lampung krisis moneter, bayangkan coba. Krisis moneter, tidak ada proyek, saya utang lagi gede-gedenya. Semua teman-teman saya banyak yang belum nikah, tapi alhamdulillah saya dengan berbagai cara. Kalau kita memang dalam berbisnis ya, dalam usaha itu satu jujur banget, angel madanan orang jujur ya, tetapi bisa memberikan kepercayaan, bisa membuat orang lain percaya pada kita. Trust itu penting sekali. Pada saat krisis moneter ada pekerjaan kecil-kecil, orang lain itu kalau mau utang besi ke toko besi itu nggak ada yang mau utang, apalagi semen bayarannya cash. Saya masih bisa beli besi utang 3 bulan. Aku yang menang ya daripada udah duit, bank nggak keluarkan kredit. Jadi proyek saya hanya modalnya nganggo untuk bayar tukang-tukang saja. Jadi ada beberapa pekerjaan besar pada saat krisis bisa saya dapatkan ya, karena teman-teman yang lain nggak modal bank, susah itu. Rumah bank itu 45%, deposito waktu itu 60%. Ini benar. Saya jumlah deposito itu undang-undang dengan jumlah hutang saya di bank. Depositonya habis buat nyaur bank. Karena waktu itu saya ngomong dengan AO saya, AO itu yang megang kredit di bank, ya, akun officernya. Oke, Bangkor ini daripada pusing, depositnya saya cairkan aja deh buat nyaur utang. Jangan Dewo, nanti kalau setelah krisis itu utang lagi susah. Udah percaya saja deh, paling krisis 3-4 bulan, ternyata krisis itu bertahun-tahun ya. Itu pasang surut sampai waktu itu Tiara mau dilelang, tapi alhamdulillah dengan ketekunan kemudian saya dipercaya oleh orang lain. Saya ke Jakarta, join dengan teman saya, terus mainan IT sampai sekarang di Jakarta ya, yang kelola angkat saya. Alhamdulillah hutang saya bisa lunas seperti itu. Kemudian saya hutang lagi, mengembangkan usaha. Kemudian saya mengembangkan usaha lebih gede di sini maupun di Jakarta. Bahkan kantor saya sempat sampai ke Pekanbaru, ke Bengkalis ada di sana, di Kalimantan juga ada, di Jogja ada. Kemudian sudah begitu saya jadi waktu itu jadi anggota dewan ya, jadi anggota dewan, usahanya belum. Tahun 2004 saya jadi anggota dewan sampai tahun 2009 suaranya terbanyak. Habis itu saya tidak mau jadi anggota dewan lagi karena saya diajari bapak saya, orang itu hidup itu antara ini
pikiran, hati dan perut itu minimalnya itu seimbang. Menceng aja kagungan nek orang anak mencengnya bapak beras bullshit lalu pasti ada mencengnya, tapi jangan terlalu jauh. Orang boleh bicara apa saja, tapi saya memang tidak, waktu itu tidak bisa menikmati posisi saya di DPRD. Pak Asirun pasti tahu ceritanya. Jadi saya suruh nyalon lagi nggak mau, kemudian setelah selesai DPRD saya ke Jakarta menaik usaha saya di Jakarta. Alhamdulillah berjalan. Lagi kepenak-penake nyong dikokon kon nyalon jadi bupati, bukan wakil bupati. Ternyata elektabilitas saya jauh di bawah, bukan Pak Husen, Pak Marco saja saya di bawahnya. Saya diperintahkan oleh partai saya menjadi wakilnya Pak Bupati ya dari PDI Perjuangan, dengan catatan tidak boleh tukaran dan betul-betul bangun Banyumas ya. Alhamdulillah, yang tadinya mungkin Pak Kasirun ngerti watak saya beranasan, saya diramal dengan Pak Bupati oleh almarhum Agus Raharjo itu ya, Pak almarhum Mas Dewo, paling setahun terus tukaran enggak. Kabupaten Banyumas, hubungan bupati dan wakil bupati itu dipuji di tingkat provinsi maupun nasional. Karena apa? Untuk saya pribadi, saya harus bisa menempatkan diri saya sebagai wakil bupati. Kalau ada kadang-kadang ada keributan dengan bupati, beda pendapat, tapi keputusan itu ada di bupati. Itu untuk membuat trust, kepercayaan dari saya, kepercayaan dari Pak Bupati kepada wakilnya. Sehingga tanpa diminta Pak Bupati memberikan beberapa kewenangan kepada saya, meskipun kewenangannya kebanyakan yang masalah ya, masalah-masalah dilimpahkan ke saya, dan alhamdulillah ya 60-70% bisa saya selesaikan dengan pengalaman saya dari kecil bergaul dalam bisnis yang saya terapkan, kemudian berorganisasi juga saya senang berorganisasi. Itu pengalaman saya dari kecil sampai kemudian menjadi gede. Tidak ada kata-kata putus asa ya. Saya sudah melampaui masa bangkrut ya. Kemudian muncul lagi dan tiba-tiba ini pandemi. Kemarin juga saya habis ancur-ancuran. Saya nggak malu nih cerita ya. Menjelang pilkada, usaha saya serahkan ke keponakan saya. Saya punya hutang, aja kaget ya, utang saya waktu itu 35 miliar. Kemudian saya serahkan ke keponakan saya yang menurut saya paling pintar, yang sekarang berkat alfabet itu guru saya. Dia ngomong, "Om, ini harus dikembangkan gini-gini. Lo berani?" Kan dia kan anak saya. "Lo berani? Berani Om. Coba kamu bikin FS-nya." Mau bikin apa namanya limbah medis, ya. Izinnya nggak keluar-keluar, terus beli daftar untuk melayani ASN sendiri, kemudian beli lahan di negara untuk untuk kawasan industri yang sekarang sedang saya bangun. Itu belum pandemi itu. Tiba-tiba keponakan saya meninggal. Dalam proses sebelum meninggal, dia itu lagi minta top up tahu ya? Plafon maksimum bank. Agunan saya nilainya sekitar 100 miliar. Saya hitungannya cukup kaya kan? Agunan saya hanya tiara saja itu waktu itu nilai 100 miliar. Nah, mengajukan ke BRI 70 miliar sudah disetujui, ya, sudah disetujui. Cuma skimnya itu belum ada kesepakatan. Skimnya itu ada kredit investasi yang harus diangsur setiap bulan, pokok dan bunganya. Ini nanti kalian juga nanti pasti berkesentuhan. Satunya kredit modal usaha. Ini yang hati-hati. Modal usaha itu rekening koran yang hanya bayar bunga per bulan. Nanti setiap tahun bisa diperpanjang. Tapi kalau kredit modal usaha rekening koran itu penggunaannya salah, yang mestinya buat usaha ternyata buat beli mobil, buat konsumtif, mati, hancur usaha ya. Nah, dalam proses itu masalah yang skim kredit yang belum clear, keponakan saya waktu itu belum meninggal. Saya sudah belum jadi wakil bupati itu menjelang pilkada, kemudian nembung ini BRI ini harus diancam. Om, diancam gimana? Gua mau ini dah, tak tembak Bang Surya Yuda. Ya setelah Surya Yuda seminggu cair 50 miliar, waktunya seminggu. Tapi memang lebih bunganya karena BRI 11%, Surya Yuda 16%. Ya, hitungannya paling 3 bulan BRI pasti ngejar bener. Begitu pindah Surya Yuda kelapa kebakaran jenggot, BRI ngejar semua aset saya sudah saya balik nama ke keponakan saya. Karena saya wakil bupati masuk utama Limbangan, waktu tanda tangan kan izinnya.
dan nggak boleh di perusahaan itu ada nama saya. Saya keluar dari situ. Nah, sudah dapat yang 50 miliar, yang 70 sedang dalam proses, keponakan saya meninggal. Bayar sekarang. Tidak ada pendapatan, per bulan itu 750 juta. Ya, proyek tidak ada, hotel yang payu. Saya pemain hardware besar di Jakarta, hardware-nya juga tidak ada proyek DAK. Adapun ada aturan baru yang harus memenuhi TKPN. Saya itu bukan importir ya, distributor komputer, tapi saya hanya distributor dua merek, XP dan Dell. Ya. Padahal XP dan Dell itu memang betul-betul kualitasnya bagus, harganya agak mahal, tetapi TKDN-nya memang dia di bawah, dengan PPM-nya di bawah 40%. Tiba-tiba ada peraturan TKDN PPM 40% jadi tidak bisa dibeli oleh uang pemerintah. 2 tahun saya tidak bisa membayar, sampai bulan ketiga masih bayar itu sudah ya. Saking pusingnya harus melesat, saya hitung nih. Ini relaksasi sampai 2023. Kalau saya hitung-hitung nanti bisa-bisa hotel saya utang 50 miliar paling dipakai nggak sampai 45, utangku bisa tekan 90 miliar, hotelku disita. Terus saya tanya ke Suhaila, kalau saya lunasin berapa untuk saya? Ternyata sudah di atas 70 miliar. Dan ini yang hati-hati, ini cinta benar ya dia. Ini cuma skala besar, nanti ya ada ini skala kecil pasti kau utang kan jadi pengusaha. Pengusaha sih gede jadi sama orang utang jauh gitu utang. Negara yang utangnya paling besar ke Cina siapa? Amerika. Amerika itu hutang yang paling kaya sekarang Cina. Mulanya jangan di Cina. Gak usah anti Cina, gak usah anti Arab, jadi orang Indonesia saja. Ya. Nah, kemudian saya tanya ke bank itu, saya utangnya sudah di atas 70 miliar. Karena bunganya yang tidak dibayar menjadi pokok bulan depan, pokoknya nambah. Akhirnya saya nego, saya jual saham. Daripada pusing, saya lunasi. Selesai, bukan aku sini cengar sendiri, ini malah stres. Jadi utang yang besar sudah saya lunasi. Kalau utang yang kecil yang 5 miliar itu masih bisa berjalan, tidak ada masalah. Ini saya bukan pamer ya, pamer utang enggak. Ini saya hanya menceritakan keadaan. Terus gini, ini kebetulan saya juga punya bisnis patungan dengan mitra saya, Gula Smooth ya. Itu dulu setiap tahun itu di Jerman di Nürburgring. Setiap tahun ada pameran organic food, dari makanan organik. Saya 2 tahun sejak 2 tahun sejak jadi wakil bupati saya tidak pernah ikut pameran. Ini saya besok akhir Juli berangkat ke sana. Ya. Tapi bukan biaya APBD dulu ya. Saya minta izin ke Pak Bupati, ke Pak Gubernur, tapi biaya sendiri saya ke sana. Saya mau ke sana, lah ini sekarang adik-adik sudah ada yang punya produksi belum? Bapak belum lagi ya? Ada yang sudah jualan, punya produk. Ada yang sudah jualan? Apa? Oh, agak susah ya. Ini harus yang punya apa? Yang ininya lama ya. Ya. Bisa juga, ini bukan hanya bakery ya. Kalau bakery mungkin ini lokal ya. Bisa juga nanti pelatihannya ditingkatkan, misalkan seperti keset. Ya. Yang namanya di Eropa, di Jepang, di Amerika, itu kalau kita masuk hotel sudah jarang sekali ada kap lampu yang dari besi. Lampu-lampu yang untuk tidur itu ya. Itu biasanya dari bambu atau kayu. Yang saya iris, nggak usah di Jepang, nggak usah di Amerika, nggak usah di Eropa. Di Arab, made-in-nya mana tuh? Cina. Padahal kap lampu gawean Jatilawang itu apik, cuma finishingnya itu tidak bagus. Tapi di Cina itu dengan mesin pun finishing bagus sekali. Mereka made in Cina semua. Jadi kalau kalau nanti ada rezeki umroh ke Arab, nggak usah beli oleh-oleh, beli oleh-olehnya itu bikinan Cina semua. Tasbih itu bikinan Cina lebih baik bikinan Tanah Abang daripada. Kalau saya pas umroh saya sekarang bawa pulang kurma juga saya beli Tanah Abang. Orang ngerti orang sih boleh beli dari nikah.
Ini cerita ya. Jadi itu saya cerita ke adik-adik semua. Kemudian kaitannya dengan pasien bakery ya. Ini bisa gini. Nanti jenengan bikin komunitas. Jadi kalau sudah pintar masak, bikin komunitas. Sekarang itu ada aturan, ya, paguyuban atau bikin perusahaan atau bikin apa difasilitasi oleh SKB sini. Kemudian bisa dijual ke Pemda apabila ada acara. Lewat apa? Katalog lokal. Karena sekarang semuanya katalog. Saya protes, tapi belum. Saya lagi protes ke Jakarta. Masa tuku snack 15 ke kecamatan Prapat nggak katalog orang ekor. Tapi aturannya begitu, tapi keliru menurut saya. Ini nanti saya bantu kalau memang produknya sudah bagus ya. Makanan apa? Kan makanan itu kan ada bungkusan snack itu kan yang kotak-kotak. Nah SKB saja memberikan surat kepada bupati ya, dengan bahwa kami binaan ini pasti mau. Kalau Pak Bupati tidak namun tunggu saya jadi bupati tahun 2020 mesti. Amin. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah kemauan, keberanian. Mau nih orang wani percuma. Saya tergolong orang yang mandan kenekatan, ya, tapi dengan perhitungan. Semuanya ada hitungannya. Di atas kertas kita harus ada hitungan bahwa itu untung. Kalau toh kemudian begitu jadi risiko. Ya. Kalau ada versi ya, pepatah Cina ya, kita mau melangkah 1.000.000 langkah itu harus diawali dengan langkah pertama. Kalau kita tidak melangkah, ya orang itu. Saya selalu mendidik kedua anak saya ya. Anak saya yang pertama sudah nikah, tapi udah ya. Kalau tetap ini, ayo, bikin cucu, udah bapak bikin anak lagi, sana. Ini. Anak saya yang kedua sekarang lagi kuliah di UGM, S2, S1-nya di Jerman dulu. Saya lagi didik untuk berwirausaha. Ini juga kekeliruan saya mendidik anak-anak saya. Saya itu bisa berwirausaha karena dipaksa oleh orang tua saya dengan uang saku yang pas-pasan, padahal bapaknya sugih kok. Uang sakunya pas-pasan teman-teman, kan bapak saya membiayai banyak orang. Jadi kekayaannya itu bukan hanya anak-anaknya, ponakannya dibiayai. Di rumah saya di Bondar itu yang tinggal lebih dari 13 orang. Ponakan. Besar-besar kamarnya kayak banget, tapi biasa. Jadi kunci dari kesuksesan adalah satu, bukan hanya sekolah ya. Sekolah itu mendukung tapi tidak menjaga. Pak Hartogi lulusan apa? Presiden. SLTA. Lim Swee Leong lulusan apa? Lim Swee Leong, Saudara Salim yang punya BCA. SM. Dia dulu yang memelihara kudanya Pak Harto. Jadi tidak ada kata-kata minder untuk lulusan SMA ataupun SMK untuk bersaing dengan sarjana-sarjana. Teman saya yang IP-nya di atas 3 yang sekarang tidak sukses pun banyak. Ya, jadi pintar tapi orang jamin bahwa itu akan menunjang sukses. Dalam ukuran sukses itu ukuran kita apa ya, ekonominya lebih sejahtera. Ukuran suksesnya dulu sukses dengan akhirat ya. Tapi saya tidak akan mengajari bisnis-bisnis yang melanggar apa kaidah-kaidah agama ya. Kalau pengen bisnis, saya dulu pernah punya kafe. Tapi begitu saya haji, ditutup kafenya. Saya dulu punya kafe. Itu sudah saya tutup. Saya ya meskipun bukan kiai, tapi saya punya pondok pesantren. Pondok pesantren di Sleman, rehabilitasi narkoba. Kalau ada yang senang narkoba, bawa ke sana gratis. Ya, nggak ada, itu kerjasama dengan PLN dibiayai pemerintah 3 bulan. Tapi di situ kalau nggak pulang ya subsidi dari kita. Itu ya liku-liku dari bisnis itu susah. Nah sekarang setelah pelatihan itu nanti mungkin Pak Asirun kita diskusikan produknya apa. Produk yang mau dijual itu harus jual label. Nah, bahasa saya ke marketing saya di Jakarta itu jual label. Punya nilai jual kan bahasa Indonesia, label bahasa Inggris, jual label. Ini nggak jual label, ini logonya diganti. Jadi kalau bikin roti bukan hanya rasa tapi bentuknya juga harus menarik.
maksud ya. Ini rotinya roti apa nanti? Roti kering, roti basah. Kering dan basah. Kering dan basah. Kan banyak sekali soalnya pesaingnya. Tapi untuk masuk ke Pemda nanti saya bantu dengan lewat SKP. Terima kasih. Insya Allah ya. Karena saya bukan pengambil keputusan, tapi saya pembisik yang bagus ke Pak Bupati. Nanti saya ajari gimana caranya masuk ke katalog lokal ya, karena memang saya pemain di situ. Ya, nanti anak buah saya bisa kerja. Itu dari saya ya. Perjalanan dari ini orang Kemahan jadi wakil bupati, meskipun sekarang jadi wakil bupati, jujur saja Pak Kasino, untuk keluarga saya ya kepenak. Kalau pada bupati, wakil bupati ngomong gajinya cilik, iya memang cilik, tapi ya kalau ngomong kurang ya kalau lombok, saya gajinya itu cuma 5,3 juta loh. Cuma 5,3, Pak Bupati cuma 6, saya punya BOP 32,5 juta per bulan yang habis sebelum tanggal 20, tanggal 15 kan permintaan sumbangan banyak sekali. Gajinya kecil, 5, kecil ya 5,3 untuk ukuran bupati. Ya. Tapi kan aku diwai mobil gratis, diwai supir gratis, ajudan gratis, bensin gratis, makan dibiayai. Tamu mau per dolar maling ngopi gratis biaya negara. Jadi kalau ada bupati yang bicara gaji saya hanya sekian, jadinya ngibul. Karena di luar gaji itu lain-lainnya gratis. Kalau dulu saya ke Jakarta, saya harus biaya sendiri, bawa supir bayar sendiri, bensin bayar sendiri, hotel pun saya sekarang dibayar oleh negara. Tapi untuk kepentingan masyarakat. Mulanya anggar anak bupati sing ngomong kasar-kasar dari bupati, ya harus mandek baik bupati setantu. Bukti ini yang senang dari wakil bupati. Menikmati, tapi kalau dilihat dari take home pay dibanding dengan pengusaha, memang saya besar di pengusahanya. Karena begitu jadi wakil bupati, proyek juga saya disorot orang. Ada 30 kali lelang proyek di Banyumas. Kalau saya kalah 20 kali, itu tidak ada yang rasanya menang 1 kali aja ributnya setengah mati ya kemarin. Yang ambruk padahal bukan pekerjaan saya, yang diributin saya. Ada tahu ya, ini namanya sini kok. Itu ada dermaga ya, di Kali Selayu ya. Ada 2 dermaga yang sudah ada di Rawalo sama kayaknya Bapak Tiga. Itu yang minta anggaran ke Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Budi Setiadi itu saya. Saya yang rela dan saya kalah. Ini saya dapat lagi di muter tahun 2023, tapi gede, bertahap mungkin sekitar 20 miliar tapi bertahap. Saya mau ikut rela lagi belum tentu menang, karena saya sudah jadi wakil bupati orang ini. Kalau dulu saya membawa anggaran dari pusat rongrong, ke Bedeliki, ke Kunci, WP terancam, tanya ke WP Makasih, saya sekarang pernah nambah kantor yang lebih nggak pernah. Itu beratnya jadi pejabat seperti itu, tapi hidup itu pilihannya. Ya. Pada saat jenengan memilih di sini, ada yang di sana lagi bersenang-senang pada dolar, dan adik-adik itu memilih di sini berarti jenengan adalah orang-orang yang lebih baik daripada wong-wong sing senenge ikut dolar. Saya siap untuk berdiskusi ya. Ini nanti saya kasih ada 3 pertanyaan lah ya. Saya harus menemani makan siang di sini ya. Jadi itu kuncinya, tidak usah minder bahwa sekolah saya hanya SD, hanya SMP, hanya SMA. Itu ada startup yang orang apa jenengan the crazy rich ya. Sing benar-benar crazy rich ya, ada yang lulusan SD ada, tapi sing crazy rich sing tukang tipu ya yang sarjana lulusan Australia, Amerika ada yang tukang tipu. Jadi tidak usah minder. Lulusan SD, SMP, SMA kalau sudah kita mencari pekerjaan, apalagi di wira swasta, ini kan arahnya wira swasta. Yang penting itu tekun, jangan mudah menyerah. Ya, kemudian 1, jaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Itu kuncinya. Kenapa sekarang misalkan apa ya, kayak contohnya apa ya, sate yani yang di sini, sate kambing yani itu bisa buka cabang di mana-mana karena dia standarnya, rasanya dan standar empuknya itu kontinu. Dan itu dari saya, lebih kurang maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.